Jangan lupa dukung terus channel Amung Rahman dengan cara like, komen, dan subscribe supaya semangat terus untuk mengupload video terbaru. Malam hari ini Ibu Zul sekeluarga mengundang kita semua, di mana beliau insya Allah besok punya hajat besar, di mana anak yang ketiga yang namanya Ida insya Allah akan dinikahi oleh saudara Haris Wanto. Mudah-mudahan kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara besok dalam ijab kabulnya ini tidak ada suatu halangan apapun, dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan sehingga nantinya akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati dan yang saya cintai, bersyukur itu bukan suatu kebiasaan atau adat, ya. Bersyukur itu juga bukan suatu ajaran barat, tapi bersyukur itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Apa pujian untuk minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi kita ini Allah sudah tahu, Allah sudah paham bahwa kemampuan manusia untuk mengukur dan menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia tidak akan mampu. Walaupun sedikit sekali yang kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kebanyakan manusia ini merasa dirinya mendapat nikmat dari Allah, mendapat rezeki dari Allah kalau yang berbentuk finansial, gaji kita naik, kita diangkat sebagai karyawan. Tapi jarang sekali umat Islam yang mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Maka salah satu nikmat Allah yang langka dan kurang disyukuri oleh manusia adalah nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Alhamdulillah kita pada malam hari ini termasuk orang-orang yang sehat jasmani, iya, sehat rohani juga iya. Buktinya apa? Kita malam hari ini menghadiri acara ini, mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan bernilai ibadah? Karena ingat bahwa Allah menciptakan manusia tidak sama seperti Allah menciptakan kerbau. Allah menciptakan manusia tidak sama Allah seperti menciptakan binatang-binatang dan lainnya. Allah menciptakan manusia tidak sama seperti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan segala macam isi makhluk yang di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia, Allah abadikan dalam Al-Quran, khalaqal insani fi ahsani taqwim. Kita menurut Allah adalah makhluk manusia yang paling sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah menghitung, tidak pernah menghisap kesempurnaan Allah yang Allah berikan. Coba kalau kita menghitung satu saja, kenapa Allah menciptakan rambut kita ini semacam ini, tidak kaku berdiri? Ya, itu baru rambut saja, belum sampai ke bawah. Bagaimana kalau seandainya Allah menciptakan rambut dengan berdiri tegak ke atas? Kira-kira bagaimana kalau kita jalan-jalan ini? Ya, mau nyium cucu kita yang kena dulu rambutnya, bukan anaknya senyum malah anak kita menang. Itu baru dari rambut. Ya, bagaimana sampai ke bawah Allah memberikan setiap saat kita menghirup udaranya Allah, oksigen Allah yang kita hirup, berapa tank sudah? Pernah nggak Allah minta ganti? Pernah nggak Allah minta dibayar? Enggak. Hari ini kita akan merasa bahwa oksigen yang kita hirup ini mahal harganya kalau kita sudah pernah masuk ke rumah. Kalau kita sudah pernah membayar satu tabung oksigen berapa duit? Baru kita akan terasa, oh begitu mahalnya Allah memberikan udara kita yang setiap saat kita hirup. Dan itu ternyata bukan untuk dihitung-hitung, tidak. Apa yang Allah berikan? Lain syakartum, bersyukur kalian. La azidannakum, maka Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Tapi ternyata kata Allah sendiri nih, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Syukur secara bahasa artinya menerima. Kita sebagai umat Allah
yang diciptakan oleh Allah, yang dikasih rizki oleh Allah, dan gratis kita tinggal di buminya Allah, maka tentunya sebagai umat manusia kita harus tunduk dengan apa yang dituntun oleh Allah kepada kita, aturan yang Allah berikan kepada kita, petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kita ini tidak sama dengan kerbau, tidak sama dengan binatang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet juga hidup. Ya. Kalau hidup kita hanya untuk sekedar bekerja, mencari duit setiap hari, kita kalah dengan sapi. Sapi juga setiap hari bekerja, membajak sawah. Apa sih tujuannya Allah menciptakan manusia? Ad-Dariyat surat 5156, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan kita pada malam hari ini agar kita beribadah kepada Allah. Sayangnya hari ini umat Islam, pemahaman ibadah itu wujudnya hanya sekedar yang ritual-ritual saja. Tatkala kita sudah melaksanakan sholat, tatkala kita sudah melaksanakan zakat, tatkala kita sudah melaksanakan haji, saum, seakan-akan keimanan dan keislaman kita sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan begitu. Ya, padahal kalau kita kembali kepada lafaznya liya'budun, tunggalnya atau mufradnya abada atau abd atau abdun, artinya apa? Budak atau hamba atau apa? Karyawan. Jadi Allah menciptakan manusia ini agar menjadi karyawannya Allah. Maka agar kita bisa menjadi karyawan yang baik di hadapan Allah, maka Allah turunkan kepada manusia ini sebagai karyawannya Allah, yaitu buku peraturan. Namanya Al-Quran. Berapa kali kita mendengar tentang kalimat Al-Quran? Berapa kali kita mendengar tentang tugas manusia untuk beribadah kepada Allah? Tapi sedikit sekali umat Islam yang cinta dan suka terhadap Al-Quran. Sedikit sekali umat Islam yang paham dan mampu membaca Al-Quran. Sedikit sekali umat Islam yang paham isi kandungan Al-Quran. Padahal kelak ketika kita liqa'i wajhillah, siapa yang akan memberikan syafaat? Rasulullah beserta Al-Quranul Karim. Maka dalam kesempatan ini mari kita dekatkan diri kepada Allah, mari kita dekatkan diri kepada Rasulullah, mari kita dekatkan diri kepada Al-Quran. Pertanyaannya, sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran? Sejauh mana cinta kita kepada Al-Quran? Sejauh mana pemahaman kita kepada Al-Quran? Di mana kita tahu bahwa Al-Quran jumlahnya 6.666 sekian. Kalau kita cinta dan sayang serta rindu ingin memahami isi kandungan Al-Quran 50% saja, maka kita sebagai umat Islam harus hafal dan paham isi kandungan Al-Quran sejumlah 3.333. Itu 50%. Ya. Kalau kita benar-benar rindu dan cinta, sayang, yakin kepada Al-Quran, maka minimal kita akan menghafal 50%. Waduh, kalau 50% terlalu banyak, 3.330, 25%-nya. Maka berapa? Malas ngitung kan? 1000 sekian. Malas ngitung. Apalagi suruh apalagi suruh apalagi suruh memaknai isi kandungan, menghitung saja 25% dari 6.600 sekian berapa itu? Sekian. Sekian lah. Iya. Kalau kita yakin terhadap Al-Quran 25%, maka umat Islam harus hafal Al-Quran, umat Islam harus paham isi kandungan Al-Quran, umat Islam harus tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim sejumlah sekian ayat. Waduh, 60% berat, 50% berat. Terus berapa? 25% juga berat. 10% saja. Kalau 10% maka umat Islam harus paham isi kandungan Al-Quran dan hafal terhadap kandungan tersebut sebanyak 600 ayat. 10%. Pertanyaannya, kita hafal nggak 600 ayat? Agak kurang apa sedikit lah. Coba, itu yang paling mentok-mentoknya kita hari ini. Ya, mengaku kita sebagai umat Islam, mengaku kita sebagai orang yang beriman, ternyata umat Islam sendiri tidak paham. Bahkan
bahkan sampai dituntut 10% pun tidak mampu. Terus apa kebanggaan kita sebagai umat Islam kalau 50 juga kita menolak, 25% juga kita menolak, 10% juga kita menolak. Maunya kita berapa? Mau paham terhadap Al-Qur'anul Karim? Berapa maunya? 5%. Berarti kalau 5% kita harus hafal 300 ayat. Hafal 300 ayat. Kurang dikit. Lah terus kita ini bagaimana? Bagaimana coba? Sementara kita akan mampu beribadah kepada Allah sebagai umat Islam ketika kita pakai petunjuk Allah. Seumpama ini, saya sebuah karyawan PT apa gitu ya, nggak boleh disebutin, nanti kita promosi. Ya, maka saya katakanlah karyawan A lah ya, PT-nya PT A. Ya, berarti kalau saya kerja di situ saya namanya sebuah karyawan PT A. Peraturan yang berlaku PRT nggak saya sebutin namanya PT-nya PRT ya, ntar dikira promosi. Berarti saya harus tunduk kepada peraturan yang ada di PT A. Kira-kira kalau kita mengaku sebagai karyawan PT A, tetapi kita tidak tunduk dengan peraturan PT A, akhir bulan dapat gaji nggak? Walaupun kita teriak, hai saudara-saudara, saya ini pakai baju PTA dan saya tiap hari berangkat pulang sore, saya ini karyawan PTA, tetapi dia tidak tunduk pada peraturan PTA, akhir bulan dapat gaji. Akhir bulan dapat gaji? Enggak. Betul itu? Nah, Pecat paling. ayo kita evaluasi. Mungkin teriakan kita lebih kenceng daripada teriakan seorang karyawan. Setiap saat kita mentakbirkan Allahu Akbar, setiap saat kita katakan ana muslim, kita orang-orang yang beriman. Sampai sejauh mana kita hari ini kecintaan dan keyakinan serta pemahaman terhadap Al-Quran. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akhir zaman banyak umat Islam, tapi justru umat Islam hanya sekedar nama, Quran sekedar tulisan. Umat Islam jauh daripada Al-Quranul Karim. Ini paling dalam hatinya ngomong, iya benar kata Pak Hamid. Kenapa ya saya malas baca Al-Quran? Beli setiap lebaran mau beli. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih utuh tuh. Sampai lem-lemnya belum kebu. Cerita banyak orang di rumah Al-Quran luar biasa. Yang model ukuran anu ada, yang Arab gundul ada, yang Arab gondrong ada, yang ada artinya juga ada. Masih bagus semua itu. Ternyata apa? Quran semakin lecek, berarti semakin sering dibaca. Masih butuh, berarti Al-Quran dibiarkan begitu saja. Maka hari ini pelaksanaan besok yang akan dilaksanakan, salah satu daripada realisasi firman Allah dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang keberapa? 30. Ayatnya 21. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajin min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi besok itu akan melaksanakan sebuah ajaran Allah, yaitu berbentuk pernikahan. Hadis Rasulullah bagaimana an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi jelas Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Sempurnakanlah ibadahmu dengan pernikahan. Barang siapa yang sudah mampu baik secara finansial maupun syarat-syarat yang lainnya, tetapi dia tidak mau melakukan pernikahan, ya, maka kata Nabi bukan termasuk golongan. Kita pengen nggak jadi golongan Nabi Muhammad? Demi Allah kita ini akan mati nggak? Mati nggak kira-kira? Mati. Jangankan kita hari ini yang sering sakit, Fir'aun saja yang selama hidupnya dia pernah sakit, tapi mati nggak Fir'aun? Mati. Dia mengaku ana rabbukumul a'la. Hai orang-orang semua, tahu nggak kalau saya ini Tuhan yang paling besar, kata Fir'aun. Seumur hidupnya dia nggak dikasih sakit, gara-gara nggak dikasih sakit maka dia mengaku Tuhan. Mati nggak Fir'aun? Mati. Ya. Mati. Maka jangan sampai Allah ini cinta kepada saya bertahun-tahun, ribuan tahun yang lalu Allah sudah ngasih warning, peringatan kepada kita. Apa? Kata Allah, kalau orang-orang yang ada di metro ini sering baca, maka ayat ini untuk orang-orang metro. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu warningnya Allah. Artinya apa? Hei orang-orang Islam metro, hai orang-orang yang beriman di metro tuh, kata Allah, takwa kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Allah ini gak suka main-main. Takwa kalian yang sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati
Coba Allah sampai begitu sayang, jangan mati kamu kecuali kamu dalam keadaan Islam. Sayangnya hari ini orang mentafsirkan itu artinya orang akan merasa selamat kalau KTP-nya beragama. Betul. Wih, saya masuk surga sudah. Dari mana antum yakin? Oh, KTP saya beragama Islam. Tuh. Sehingga umat Islam hanya bangga ketika berKTP Islam. Secara lughah Islam itu artinya apa? Tasliman, tunduk sepenuhnya kepada ajaran Allah. Nggak main-main loh. Ya. Saya sampaikan kepada antum, ingat, usia kita nggak ada yang tahu. Demi Allah, antum dan saya semuanya akan mati. Kenapa saya berani ngomong begitu? Qurannya mengajarkan kullu nafsin dha'iqatul mati semua. Yakin nggak mati semua? Mati. Demi Allah, antum mati, saya mati. Dan kematian ini dirahasiakan oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang antum persiapkan ketika menghadap kepada Allah? Jadi saya dalam ayat yang mukadimah saya katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Jadi bekal kita menghadap kepada Allah itu adalah takwa. Ya. Takwa. Bekal kita bukan jabatan. Bukan jabatan, bukan mobil kita yang mewah nanti kita bawa ke alam kubur. Enggak. Bukan seng yang ada di seng apa yang ada di ini itu. Kadang-kadang ada yang bentuk begini, ada yang bentuk begini. Ya seng kan? Seng apa? Seng. Iya. Bukan seng yang akan kita hadapkan di hadapan Allah, tidak. Inna akramakum indallahi, yang dihisab oleh Allah adalah ketakwaan kita. Maka yuk kita bersama-sama dalam kesempatan kali ini kita hadir di rumahnya Ibu Zur, ikhlas kita mendoakan kepada Allah. Mudah-mudahan anak bontotnya yang mau nikah besok ini nikahnya lancar, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.